Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembahasan tugas pertemuan ketiga terkait protokol uji stabilitas. Ini karena Anda materinya berbeda-beda, bentuk sediaannya beda-beda, saya sampling beberapa, nanti yang lain bisa menyesuaikan. Yang pertama untuk protokol uji stabilitas sirup paracetamol. Nah, ini ketentuan yang ada di ASEAN Guideline untuk sediaan berbentuk larutan oral atau suspensi oral, maka yang diuji adalah organoleptis, kemudian ada warna, bau, uji penetapan kadar, produk degradasi, pH, viskositas, kadar pengawet, dan cemaran mikroba. Untuk yang dikerjakan oleh kelompok ini terlewat di judul protokolnya belum ditulis nama sediaannya, jadi masih bentuk sediaan ditulis sirup, nama obatnya ya sirup Proris. Kemudian tujuan protokol adalah menyediakan protokol uji stabilitas untuk sirup Proris. Kemudian ini identitas sampel uji termasuk formula sudah dilengkapi. Kemudian ini desain uji stabilitasnya, ini untuk uji stabilitas jangka panjang sudah betul. Ada organoleptis, viskositas, cuma yang kurang ya, ini ada pH sudah, penetapan kadar, cemaran mikroba sudah, yang kurang tolong dicek lagi di ASEAN Guideline, di situ ada produk degradasi. Jadi kemudian Anda harus cross check dengan Farmakope. Di Farmakope Indonesia edisi 6 ada produk degradasi yang harus dicek pada sirup ibuprofen, yaitu senyawa sejenis C ibuprofen. Kemudian juga ada penetapan kadar pengawet karena dari formula di situ muncul ada pengawet dan memang lazim untuk larutan oral atau suspensi oral pasti membutuhkan pengawet. Jadi ada dua parameter ini yang belum ada. Kemudian koreksi lagi adalah untuk penentuan waktu pengujian atau pemeriksaan. Di kuliah sudah saya sampaikan bahwa satu siklus pengujian ini parameter yang diuji cukup banyak, sehingga tidak mungkin pengujian antar batch, di sini karena digunakan 2 batch, tidak mungkin pengujian antar batch ini dilakukan di waktu atau di hari yang sama. Jadi pengujian antar batch dan antar uji stabilitas jangka panjang dan dipercepat sebaiknya tidak dilakukan dalam satu hari. Kenapa? Karena untuk memberikan kesempatan kepada laboratorium termasuk teknisinya untuk melakukan preparasi, cleaning, dan sebagainya. Demikian juga untuk uji stabilitas dipercepat ya, parameter-parameternya nanti silahkan disesuaikan dengan yang uji stabilitas jangka panjang tadi, ada 2 yang belum dilakukan. Kemudian ini sama ya, karena pengujian akan berbarengan antar uji stabilitas jangka panjang dan uji stabilitas dipercepat, ada waktu-waktu yang berbarengan sehingga jangan dilakukan di tanggal atau hari yang sama. Baik untuk antar uji maupun antar batch. Di kuliah sudah saya sampaikan ini contohnya pada saat kita lihat protokol uji stabilitas paracetamol ya, tablet paracetamol ini antara batch dengan uji stabilitas dipercepat dan jangka panjang mereka memberikan jeda waktu gitu ya. Walaupun kemudian uji bulan berikutnya dilakukan di tanggal yang sama. Ini misalnya uji dipercepat awal tanggal 2 Juli, 1 bulan kemudian 2 Agustus. Ya, kemudian yang uji jangka panjang 4 Juli, kemudian 3 bulan kemudian 4 Agustus. Sehingga pada saat dua uji ini dipercepat dan jangka panjang dilakukan di bulan yang sama, tidak dilakukan di tanggal yang sama. Demikian juga antar batch diberikan jeda waktu. Kemudian untuk penentuan waktu kedaluarsa spesifikasinya sudah betul. Kemudian untuk produk yang kedua adalah uji stabilitas sirup atau suspensi kering amoksisilin. Ini ketentuan di ASEAN Guideline untuk serbuk oral yang harus direkonstitusi dulu gitu. Jadi
ada 2 yang diuji, yaitu serbuknya sebelum direkonstitusi dan produk pasca rekonstitusi. Kalau serbuk yang sebelum direkonstitusi ada organoleptis ujinya penetapan kadar, produk degradasi kadar air, dan waktu rekonstitusi. Sedangkan untuk produk yang sudah direkonstitusi, karena setelah direkonstitusi produk ini berbentuk suspensi ya, dilakukan pengujian sama dengan pengujian untuk suspensi. Sehingga harus dilakukan evaluasi yang sesuai dengan tadi yang ada di suspensi setelah dilakukan rekonstitusi. Kapan? Selama berapa lama? Ya tergantung dengan pernyataan di label. Misalnya maksimal digunakan dalam 7 hari, ya berarti pengujian dilakukan hingga 7 hari. Sehingga ini hasil pekerjaan salah satu kelompok, ini identitas sampel uji sudah betul, formulanya, kemudian ini material pengemas, dan ini revisi ya. Jadi pengujian ini baru dilakukan terhadap serbuk sebelum rekonstitusi. Ada organoleptis, kadar air sudah betul, cemaran atau produk degradasi sudah betul. Kemudian yang belum adalah baru dilakukan terhadap serbuk sebelum rekonstitusi. Seharusnya dilakukan juga terhadap suspensi yang telah direkonstitusi dengan parameter sesuai parameter uji untuk suspensi oral dan dalam jangka waktu sesuai dengan batas penggunaan yang dituliskan di label. Ini parameter lainnya kadar air, waktu dispersi sudah betul. Cuma di sini hanya pH suspensi hasil rekonstitusi, sedangkan suspensi hasil rekonstitusi harus diuji persis sama seperti suspensi oral tadi, contohnya pada Proris tadi, pada ibuprofen. Sehingga penentuan jumlah sampel pun juga akan mempengaruhi. Untuk waktunya juga sama, ini harus direvisi pengujian antar batch dan antar uji stabilitas jangka panjang dan dipercepat harus diberikan jeda, tidak dilakukan dalam 1 hari. Kemudian yang ketiga adalah protokol uji stabilitas untuk suppositoria bisakodil. Ini juga saya ambil karena ada hal-hal khusus gitu ya. Jadi kalau kita lihat di ASEAN Guideline untuk suppositoria harus dievaluasi selain organoleptis ada penetapan kadar, produk degradasi, ukuran partikel, rentang pelelehan, desintegrasi, dan disolusi. Dilakukan pada suhu 37 derajat dan cemaran mikroba. Ini hasil pekerjaan salah satu kelompok untuk identitas uji sampel ujinya sudah. Ini juga ya di judulnya tidak hanya suppositoria tapi suppositoria dulkolak misalnya disebutkan nama produknya. Menyediakan protokol uji stabilitas untuk produk suppositoria dulkolak. Kemudian ini informasi batch dan kemasan. Ini desain uji stabilitasnya. Parameter uji yang belum ada adalah ukuran partikel, kemudian produk degradasi dan disolusi. Jadi organoleptis sudah, rentang lebur sudah, kadar sudah, bobot rata-rata tidak disyaratkan. Jadi mungkin bobot rata-rata ini disyaratkan saat Anda praktikum ya, tapi nyatanya di monografi tidak disyaratkan bobot rata-rata. Kenapa? Karena sudah diwakili dengan penetapan kadar. Kalau penetapan kadar tiap suppositoria sudah memenuhi syarat, maka bobot rata-rata itu menjadi tidak penting lagi. Kemudian juga cemaran. Jadi ada 3 parameter yang belum dilakukan. Selain itu, ini juga untuk uji stabilitas dipercepat, parameternya masih sama, jadi revisinya sama ya, ada beberapa uji yang belum dilakukan. Kemudian hal penting lagi revisinya adalah untuk bentuk sediaan suppositoria, karena dia disimpan di refrigerator, maka uji stabilitas jangka panjang dilakukan di suhu 5 derajat, karena dia disimpannya di refrigerator. Jadi 5 plus min 3 derajat, bukan di 30 derajat. Sedangkan uji stabilitas dipercepatnya dilakukan di suhu 25 plus min 2 derajat, bukan di 40 derajat. Jadi ini berlaku karena suppositoria ini adalah produk yang ditujukan untuk disimpan di refrigerator. Ini ketentuan
yang ada di ASEAN Guideline. Oke, jadi 3 contoh protokol ini saya kira sudah cukup untuk mewakili semuanya. Kenapa tidak saya berikan semuanya? Karena kalau saya berikan semuanya Anda tidak melihat lagi gitu ya. Jadi tolong dibuka lagi hasil-hasil pekerjaan Anda, bentuk-bentuk sediaan yang lain, apakah sudah memenuhi syarat gitu ya. Jadi ini sama untuk jadwal pemeriksaannya masih dilakukan di tanggal yang sama. Demikian juga untuk kelompok-kelompok yang lain saya kira masalahnya kurang lebih sama. Dan ini perhatian untuk sediaan lain, jadi pastikan penentuan waktu pengujian tidak bersamaan antar batch dan antara uji stabilitas jangka panjang dan dipercepat. Kemudian pastikan parameter yang diuji sesuai dengan pedoman. Minimal Anda bisa menggunakan ketentuan yang ada di ASEAN Guideline on Stability Study of Drug Product, karena di situ sudah jelas, silakan dibuka ya PDF-nya, sudah jelas bentuk sediaan A gitu ya, misalnya tablet yang diuji apa saja, bentuk sediaan kapsul yang diuji apa saja, sirup yang diuji apa saja, sudah jelas, silahkan diperhatikan lagi, dilihat apakah tugas yang Anda buat sudah sesuai. Kemudian untuk sediaan-sediaan tertentu seperti suppositoria, injeksi, suspensi kering, tetes mata, dan lain-lain itu ada ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bentuk sediaan umum lainnya. Jadi tolong diperhatikan ketentuan-ketentuan khusus tadi. Makanya tadi saya ambil contoh supo ya, karena dia harus diuji di suhu yang berbeda dengan bentuk sediaan tablet misalnya. Nah, ini tolong diperhatikan untuk memperbaiki atau merevisi tugas kelompok Anda. Baik, saya kira itu penjelasan pembahasan untuk tugas protokol uji stabilitas. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.